Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nur Sayyid. Saya guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Bantul, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 2 di LPTK UIN Sunan Kalijaga dengan NIM 25404113115, siap untuk menampilkan video pembelajaran di kelas 8 dalam tema meyakini kitab-kitab Allah. Selamat menonton dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, silahkan duduk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini bertemu lagi bersama saya di pelajaran Pendidikan Agama Islam, yang mana hari ini kita akan membahas materi yang baru, materi yang sangat fresh, yang insya Allah nanti kita akan belajar bersama. Kalian disiapkan kalau ada pertanyaan, kemudian jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Baik anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak, sehat? Sehat. Oke. Ketika saya bilang bagaimana kabarnya, kalian menjawab sehat, sehat, sehat. 3 kali diangkat tangannya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat, sehat, sehat. Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mohon ketua kelas untuk bisa maju ke depan, memimpin doa bersama atau tadarus bersama hafalan surat pendek. Ya, silakan. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alhamdulillah kita tadarus membaca surat Al-Qur'an. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya, terima kasih. Baik anak-anak, sebelumnya silakan dipersiapkan dulu, kemudian dirapikan tempat duduknya, sepatunya, kemudian dirapikan pakaiannya, supaya kita semakin semangat dan semakin nyaman untuk pembelajaran. Baik anak-anak, sebelumnya saya akan absen terlebih dahulu. Apabila kalian dipanggil namanya, silahkan bilang hadir. Abdul Kudus, Abirama Satria, Abiyu Radia. Anak-anak sudah dipanggil semua ya namanya. Kemudian anak-anak, saya akan memotivasi kalian sedikit bahwa ilmu itu adalah modal terbesar manusia dalam kehidupannya. Kalau kalian berkehidupan dengan ilmu, maka kalian akan hidupnya tentram, nyaman, dan tenang. Sebaliknya, ketika kalian tidak mempunyai ilmu atau memiliki ilmu, maka hidupmu akan gelap. Hidupmu akan semakin tidak terarah, bahkan hidupmu akan berantakan. Maka dari itu, kita hari ini akan bersama-sama belajar tentang bab 3, yaitu meyakini kitab Allah. Sebelumnya, saya akan mengasih pertanyaan
Anak-anak silahkan hafalkan rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab. Keempat, ya, iman kepada nabi dan rasul. Kelima, ya, iman kepada hari akhir. Yang terakhir, ya, iman kepada qada dan qadar. Baik, hari ini kita akan belajar bersama tentang iman atau rukun iman yang ketiga, yaitu apa? Iman kepada kitab-kitab Allah. Apakah kalian sudah tahu bahwa Allah itu tidak hanya punya satu kitab? Belum tahu ya? Makanya kita akan belajar bersama-sama di hari ini. Siapkan pikiran kalian, fokuskan pikiran kalian, semoga kita semua bisa menerima pelajaran dengan baik. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, anak-anak silahkan dilihat ke depan dulu. Kita hari ini akan membaca tujuan dari pembelajaran kalian semua di pertemuan pertama. Silahkan dibaca 1, 2, 3. Sudah ya anak-anak, silahkan sekarang duduknya berkelompok. Kalian balik badan. Kemudian silahkan untuk mengikuti instruksi dari saya dan dari ketua kelompoknya. Ya, silahkan. Sudah siap? Oke, kita lanjut. Yang pertama, kita harus tahu dulu pengertian dari apa itu iman. Oke. Yang pertama, iman secara bahasa berarti pengakuan, al-iqrar. Kemudian yang melahirkan sikap menerima atau al-qabul, dan tunduk, al-izziyah. Itu adalah tunduk. Jadi orang beriman itu pasti akan tunduk dengan segala macam yang dia pelajari dari agama ini atau agama Islam. Sedangkan secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Selanjutnya, baik anak-anak, hari ini kita akan membahas 4 kitab ini. Silahkan dilihat dulu yang di depan. Ya, boleh menghadap ke depan. Bahwa Allah memiliki 4 kitab. Yang pertama, kitab Taurat. Kemudian yang kedua, kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran atau Al-Quranul Karim. Selanjutnya, ya, kita sudah mulai ke pembahasan inti, yang mana kita akan mengetahui secara bersama kitab ini itu dalam bahasa apa, kemudian diturunkan kepada Nabi siapa, kemudian isinya itu apa saja. Yang pertama, kitab Taurat. Silakan diperhatikan. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian kitab ini berbahasa Ibrani. Isi kandungannya yaitu kisah-kisah Nabi dan hukum-hukum agama. Dan kitab ini sangat relevan dan sangat relate sama kaum Bani Israel. Kemudian yang terakhir, nah ini anak-anak yang terakhir, ini adalah kitab yang sampai saat ini kita pakai. Bahkan kitab ini sampai hari kiamat itu sangat relevan kepada umatnya, yaitu kitab Al-Quran. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kitab ini berbahasa Arab. Isi kandungannya yaitu tentang akidah atau kepercayaan. Jadi isinya itu meluruskan tentang bahwa kita itu seharusnya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada zat yang lain, nauzubillah, kepada makhluk yang lainnya. Selanjutnya isinya tentang ibadah, kemudian akhlak, hukum, dan kisah-kisah terdahulu. Selanjutnya anak-anak, karena kalian sudah mengamati tayangan yang di depan, saya akan memberi kesempatan salah satu dari kalian untuk bertanya. Bebas. Silakan angkat tangan yang mau bertanya. Ya. Kiki, silakan. Bolehkah kita menggunakan kitab-kitab terdahulu untuk dijadikan pedoman atau petunjuk hidup? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Bolehkah kita memakai kitab-kitab terdahulu? Kitab apa saja tadi? Yang pertama Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Apakah kita boleh memakai 3 kitab sebelum Al-Quran? Jawabannya yaitu tidak boleh. Karena kitab-kitab ini hanya relevan kepada zamannya toh, yaitu zamannya Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa. Selain itu, atau umat kita yang sekarang tidak boleh memakai kitab tersebut. Adapun kita hanya wajib mengimani bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitab tersebut. Jadi tidak wajib untuk memakai sebagai pedoman hidup. Bisa dipahami? Bisa?
Oke, selanjutnya anak-anak saya akan memberi kesempatan lagi kepada kalian untuk mengungkapkan pendapat. Tadi kan kita sudah melihat ada 4 kitab, kemudian kita juga tahu apa itu iman, apa itu meyakini kitab-kitab Allah. Selanjutnya apakah ada yang mau mengasih pendapat? Silakan. Ya, silakan Zayan. Jadi setelah saya melihat PPT secara singkat, Kak, saya jadi tahu bahwa sebelum Al-Quran ini ternyata ada kitab-kitab lain yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi sebelumnya. Oke, coba sebutkan kitabnya. Yang pertama, Zabur, Taurat, Injil. Kemudian yang terakhir kitabnya Al-Quran. Oke, bagus Zayan. Beri tepuk tangan buat si Zayan. Ya, ternyata Zayan ini sangat memperhatikan tayangan slide tadi ya. Dia tahu bahwa kitab-kitab itu enggak cuman Al-Quran. Selanjutnya anak-anak, kita akan mengeksplorasi bersama. Kita tadi sudah melihat tayangan PPT secara singkat. Kita akan mengeksplorasi bersama. Kemudian silahkan kalian siapkan buku gambarnya, kemudian siapkan pensil warnanya, ya disiapkan dulu. Satu kelompok, satu saja. Sudah ya, sudah siap. Boleh juga dibuka buku LKS-nya. Silahkan dibuka bab 3. Kalian boleh untuk diskusi, kemudian kalian boleh memaparkan gagasan kalian. Boleh diskusi sama temannya. Kemudian perwakilan dari kelompok membuat mind mapping. Rajendra, apakah ada kesulitan? Tidak ya. Hafiz, ada kesulitan? Aman ya, Hafiz? Abdul Qudus, apakah ada kesulitan? Tidak. Baik anak-anak, karena waktunya sudah selesai, maka dipersiapkan untuk kelompok 1 boleh maju ke depan semuanya, mempresentasikan hasil dari diskusi dan pekerjaannya. Silakan, kelompok 1 maju ke depan. Silakan dibuka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai kitab-kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Bagus, kelompok 1. Silahkan boleh kembali ke mejanya. Ya, kelompok 1 ini sangat bagus ya. Mari kita lihat. Mind mappingnya juga jelas. Ini kelihatan menarik. Sudah siap ya kelompok 2? Ya, silakan untuk maju ke depan dibawa hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Boleh kembali ke tempatnya. Terima kasih untuk kelompok 2. Ini sangat bagus sekali ya. Simple. Ornamennya cukup sedikit tetapi isinya lebih detail. Bagus. Selanjutnya untuk kelompok 3, silahkan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil perdamaian mapping kami berisi tentang kitab-kitab Allah. Baik, itu dia presentasi kami untuk mind map kali ini. Salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok 3. Bagus kelompok 3. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah bersama-sama mendengarkan presentasi dari teman-teman kalian. Selanjutnya silahkan dirapikan dulu pensil warnanya, kemudian buku gambarnya, dan dikeluarkan buku tulisnya. Silahkan dikeluarkan buku tulisnya dan disiapkan alat tulisnya. Kita akan mengadakan post-test singkat. Saya akan menguji pemahaman kalian tentang materi ini. Sudah ya? Soal yang pertama. Apa arti dari meyakini kitab-kitab Allah? Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Sebutkan 4 kitab-kitab Allah. Lalu tuliskan Rasul penerimanya. Sudah selesai anak-anak? Ya. Sekarang silahkan menghadap ke saya. Kita akan refleksi bersama. Boleh dibawa buku tulisnya untuk kita baca bersama dari jawaban yang kalian tulis. Pertama, apa arti meyakini kitab-kitab Allah? 1, 2, 3. Membenarkan bahwa Allah mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Kita lanjut refleksi soal nomor 2. Ada berapa kitab yang diturunkan kepada Rasul? Sebutkan. 1, kitab Zabur. Kedua, kitab Taurat. Ketiga, kitab Injil. Keempat, kitab Al-Quran. Baik anak-anak, sampai sini sudah paham semua? Sudah paham ya? Selanjutnya saya akan memberikan apresiasi ke kalian. Kalian hari ini sangat bagus. Kalian hari ini sangat mengikuti dengan cermat. Silahkan bertepuk tangan buat kita semua. Ya. Sudah ya, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit materi kita akan datang atau materi yang akan kita laksanakan di pertemuan selanjutnya. Kita di pertemuan selanjutnya akan membahas tentang hikmah-hikmah dari kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa anak-anak? Hikmah-hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita akan mengetahui hikmahnya kita belajar ini itu apa. Hikmahnya kita mengetahui kitab-kitab ini itu apa. Selanjutnya silahkan dibuka buku LKS-nya, ada tugas mandiri. Silahkan dibuka halaman 21 bagian yang B. Ya. Itu adalah tugas kalian. Sudah ya, ditulis tugas. Silakan dikerjakan di rumah untuk mempertajam pemahaman kita bersama. Sudah anak-anak? Oke, selanjutnya marilah kita tutup. Sebelum kita tutup, dirapikan dulu mejanya, bangkunya. Kalau sudah rapi, marilah kita berdoa. Akan saya pimpin. Sebelum berdoa, marilah kita lafadzkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.